Oke, halo semuanya, nama gue Eka. Jadi di sini gue mau bahas tentang buku What Happened with Your Life. Jadi buku ini adalah buku karangan dari Desi Rahmawati, di mana beliau adalah penulis dari lulusan salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Dan buku ini terdiri dari 240 halaman, di mana terdiri dari 15 bab yang lebih menjelaskan mengenai tentang pengenalan diri sendiri, bagaimana kita menteri diri sendiri, atau untuk menyelami karakter diri kita seperti apa, kemudian cara kita merespon keadaan-keadaan atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang menarik adalah semua judul bab di sini ditulis dengan bahasa Inggris. Satunya adalah Living with Yourself, Love Isn't Everything, kemudian It's Life All About Happiness, kemudian ya kalian bisa baca sendiri di sini. Dan cerita di buku ini sebenarnya lumayan ringan, karena halamannya juga nggak terlalu banyak, yaitu baru 40 halaman. Jadi memang benar-benar gampang dibaca. Kemudian untuk cara-cara pemilihan kalimatnya juga kalimat yang mudah diserap. Jadi ya lumayan tidak membosankan. Kemudian untuk isinya juga benar-benar beberapa hal yang relate, dan memang banyak hal yang terjadi di kehidupan kita saat ini juga dituangkan di dalam buku ini. Oke, jadi dalam buku ini ada beberapa hal, ada beberapa kalimat, ada beberapa paragraf yang memang halaman-halamannya gue suka, yaitu seperti di permukaan di awal pembahasan buku ini dijelaskan bahwa kita terlalu fokus pada orang lain sehingga melupakan apa yang kita inginkan. Dan ini benar banget sih, karena sebagian besar dari kita biasanya kita lebih mementingkan untuk penilaian orang lain, kemudian memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita, sehingga kita lebih memprioritaskan orang lain dibanding perasaan kita sendiri dan keinginan-keinginan kita sendiri yang memang biasanya tidak terungkap dan tidak tersampaikan kepada orang yang bersangkutan. Ini ada kalimat yang gue suka di halaman 52, yaitu yang terpenting dalam hidup ini adalah tidak menyesali setiap bagiannya. Dan di sini memang benar banget sih, kalau kita dalam hidup kita itu biasanya kadang kita menyesali sebuah keputusan yang sudah kita ambil, padahal yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, terlepas itu gagal ataupun berhasil, yaitu adalah bagian dari konsekuensi sebuah keputusan. Dan cara menikmati hidup ya salah satunya dengan tidak menyesali setiap bagian-bagiannya, karena anggap aja itu adalah sebuah pembelajaran atau mungkin fase-fase improvement kita untuk menjadi lebih ke arah yang lebih baik. Jelaskan itu di halaman 64, yaitu dijelaskan tentang stres karena membuat pilihan. Yaitu saat membuat pilihan, kadang kita terlalu khawatir karena harus membuat pilihan yang benar-benar tepat. Akhirnya tanpa sadar kita telah membuat stres di diri kita sendiri. Membuat pilihan itu tak perlu stres karena memikirkan tepat atau tidak. Yang jelas ketika sudah membuat pilihan, maka rangkulah pilihan itu. Jangan memikirkan hal negatif. Dan itu benar banget sih, biasanya kita ketika sudah membuat pilihan, ada banyak hal-hal dari berbagai sudut pandang baru yang mempengaruhi pemikiran kita, apakah pilihan kita itu sudah benar atau tidak, sudah tepat atau belum, dan lain-lain, sehingga bisa merancukan pikiran kita menjadi pemikiran yang negatif. Padahal tak perlu seperti itu, karena setiap pilihan punya konsekuensi sendiri, dan yang tugas kita yang bisa kita lakukan adalah ya menikmati semua pilihan itu dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, merangkul pilihan itu agar menjadi pilihan terbaik dan kita yakini sepenuh hati. Oke, kemudian ada beberapa paragraf yang gue suka juga, yaitu di halaman 76, yaitu hidup tak selamanya berjalan dengan baik, hidup penuh dengan pasang surut. Ketika seseorang mengatakan bahwa kita tidak spesial, itu berarti kita harus menurunkan ekspektasi. Berlanjut di halaman 77, seringkali ketika seseorang individu dispesialkan terus-menerus, ia merasa sudah puas dengan hidupnya sendiri, sehingga pengembangan dirinya pun hanya di situ-situ saja tanpa ada kemajuan. Dan ini benar banget sih, kadang-kala kita merasa ingin dispesialkan, padahal ya ketika kita dispesialkan juga gak terlalu mempengaruhi hidup kita juga. Karena beberapa orang yang dispesialkan, mereka merasa cukup dan merasa oh ya udah, gue udah oke nih segini aja. Jadi pertumbuhan mereka akan stuck di situ-situ aja. Makanya banyak orang yang tidak berkembang ketika mereka merasa dispesialkan. Ada paragraf yang gue suka di halaman 79, yaitu jangan mengharapkan diri selalu dispesialkan orang-orang. Mereka yang mengatakan kita spesial punya maksud tertentu, atau mungkin saja mereka hanya menghormati kita yang punya perasaan spesial terhadap diri sendiri, sehingga mau tidak mau mereka harus selalu memperspesialkan kita juga. Dan ini misalnya bener sih, kadang-kala orang memuji-muji kita atau menspesialkan kita itu punya maksud tertentu untuk mengambil sebuah manfaat dari diri kita.
entah apapun itu. Atau mungkin ada juga yang menghormati kita, sekedar menghormati kita saja, karena menghormati nggak benar-benar tulus, tapi hanya menghormati bahwa kita merasa spesial. Di sini ada juga kalimat yang gue suka juga, yaitu di halaman 91, yaitu feed yourself with empowering thought and surround yourself with people who want to see you grow and make you better. Ada juga di halaman 92 ada kalimat yang gue suka, yaitu masa lalu yang kita miliki mungkin tak semanis kenangan milik orang lain. Kadangkala kita perlu menghidupkan kembali kenangan masa lalu untuk lebih menghargai hidup. Nah, di sini juga benar banget sih, karena di sini kita terbayang masa lalu untuk kita lebih membangunkan diri kita supaya kita lebih menghargai hidup saat ini. Kita lebih bersyukur, kemudian lebih menghargai hal-hal yang akan terjadi ke depannya dan penuh persiapan dan lain-lain. Oke, jadi ada permukaan di halaman 107 yang gue suka, yaitu kutipan dari Ralph Waldo yang mengatakan bahwa orang yang berpikir dangkal percaya pada keberuntungan, tetapi orang yang bijak dan tangguh percaya pada sebab dan akibat. Aku punya mimpi beli mobil dan besoknya harus terwujud. Itulah contoh orang yang berpikir dangkal. Mungkin tidak dangkal bagi mereka yang sudah punya uang untuk beli mobil. Namun bagaimana bila orang yang mengatakan demikian tidak memiliki uang untuk beli mobil? Ia hanya sekedar bermimpi saja tanpa benar-benar mewujudkannya. Atau ia benar-benar bisa mewujudkannya tetapi dengan meminjam uang orang lain. Nah, tampaknya hal itu malah akan menambah beban hidup. Dan itu benar banget sih, kadang kita nggak bisa mimpi sekedar mimpi, tapi mimpi yang realistis yang sekiranya bisa kita capai ke depannya. Tidak hanya mimpi yang dilandasi dengan omong kosong yang mungkin menjadikan kita hopeless, atau mimpi-mimpi yang menjadikan kita pesimis untuk bisa meraihnya seperti itu. Oke, jadi ada hal yang gue suka di halaman 164, yaitu orang mengatakan no seringkali dilabeli sebagai orang yang tidak kooperatif, egois, dan bahkan jahat. Itulah mengapa masih banyak orang yang susah untuk mengatakan tidak dan lebih memilih berkata iya untuk menyanggupi permintaan orang lain. Dan bener banget sih, ini benar-benar relate banget di kehidupan kita saat ini, karena masih banyak orang-orang yang selalu jadi yes man, yes woman, yang bertujuan untuk hanya menyenangkan orang lain dan tidak mempedulikan diri kita sendiri, padahal sebenarnya kita pengen berkata no, tapi untuk menyenangkan orang lain, jadi kita selalu bilang yes ke mereka. Dan ini ternyata kurang baik, dan memang harus benar-benar dibedakan antara prioritas yang kita utamakan itu apa, baru kita bisa jawab yes atau no. Nah, kemudian ada juga di halaman 181, yaitu kehidupan ini seimbang. Barang siapa hanya memandang pada keceriaan saja, dia orang gila. Barang siapa memandang pada penderitaan saja, dia sakit. Nah, di sini kutipan dari Cornelia Natur ini sangat benar-benar relate sih, karena memang kehidupan itu emang balance ya, antara sedih dan senang, baik buruk, dan semua hal itu terjadi secara balance dan seimbang. Jadi tidak ada yang susah lalu susah terus, tidak ada yang senang atau senang terus. Tergantung cara kita memandang, dan cara pemandangan kita mengenai hidup juga harus seimbang. Dan buku ini emang lumayan lengkap sih menurut gue, karena dijelaskan tentang pengenalan diri sendiri, bagaimana kita menyelami diri sendiri, kemudian terkait self love, bagaimana cara kita memandang kehidupan, dan lain-lain. Dan menurut gue worth it dibaca, karena ya ini sebenarnya buku yang diambil dari realitas-realitas yang diambil dari cerita kehidupan sekitar kita. Jadi benar-benar banyak hal yang juga lumayan relate juga yang dituliskan dalam buku ini. Nah, di sini juga dijelaskan di buku ini bahwa ada beberapa hal-hal yang menyebabkan kegagalan, kemudian cara kita menghadapinya, kemudian sekilas tentang karakter introvert dan extrovert, kemudian cara kita mengenali diri sendiri. Hal ini dibahas juga di sini. Jadi menurut gue buku ini sangat worth it untuk dibaca, karena menurut gue buku ini juga worth it dan lumayan juga menambah insight baru dalam pemikiran kita, bagaimana cara kita memandang hidup kita, dan cara kita memperlakukan diri kita untuk menjalani kehidupan kedepannya seperti itu. So thank you udah nonton, and see you on the next video.